pisang sejumlah 100 pohon itu akan dikasih dana, stimulan dana sebanyak Rp500.000 seperti itu. Nah, di sini dulu berbondong-bondong, bisa di copy pastekan di sana Pak Kepala Desa. Nah, di sini dulu berbondong-bondong begitu. Awal mulanya kenapa Desa Sidowoyo itu desa pisang itu seperti itu. Terus itu disambut baik oleh Dinas Pertanian, terus Kementerian Pertanian itu juga ke sini karena ada embrionya itu. Nah, terus banyak dulu yang seperti itu, yang kebunnya pisang seperti itu dulu banyak sekali yang seperti itu. Terus yang masih bertahan sampai sekarang ini Bapak Lasio. Kenapa kok Bapak Lasio istiqomah seperti itu? Ya karena sudah mendarah daging, sudah cinta seperti itu, sudah cinta. Dan Pak Lasio itu dari gempa sampai sekarang ini pendapatan utama nggak pisang, tidak ada tentang sesuatu yang lain, tidak ada petani padi begitu, tidak ada bekerja sebagai BPD itu juga nggak ada. Jadi murni pisang. Jadi kalau istiqomahnya Pak Lasio itu ya pisang seperti itu. Meskipun mau tidak mau pisang ini menjadi kok melekat pada dirinya Mbak Lasio, pisang begitu. Terus Pak Lasio itu karena istiqomahnya pisang, yang pertama dia pernah ke Itali, Roma. itu ke mana itu ya, Etan kali Pak Itali. Pokoknya dia perjalanan jauh ke Itali itu sampai Etan kali. 13 sampai bilang dino mungkin nanggur pesawat ya kan. Sampai di sana itu aqua saja harganya 13.000. Wow. Ya itu. Terus ke luar negeri sering dia, ke Malaysia, untuk bertukar pengalaman tentang pisang seperti itu, ke Serang, ke Banten begitu. Terus di tahun 2012 Pak Lasio juga mendapat penghargaan dari Pak SBY sebagai petani teladan nasional seperti itu. Nah, karena terus nama Lasio Saifuddin itu ternyata lama kelamaan juga semakin istiqomah pisang Lasio Saifuddin seperti itu. Terus itu banyak YouTuber yang memanfaatkan untuk membuat konten begitu loh. Bukan 1, 2, 3 YouTuber saja, akan tetapi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, terus akhirnya Pak Lasio itu dari keistiqomahan pisang itu tiba-tiba ada nama Profesor Lasio Saifuddin, itu disematkan oleh netizen seperti itu. Jadi Pak Lasio itu ngapunten dia kejar paket B, kejar paket B. Terus ada nama profesor, itu nama profesor itu disematkan oleh netizen karena dia istiqomah pisang seperti itu. Terus di satu sisi, di sisi lain, beliau juga selain mengangkat namanya sendiri, begitu kelompok taninya juga ikut terangkat begitu. Jadi kami tergabung dalam KWT itu mengolah pisang gitu. Jadi ada banyak olahan makanan berbahan baku pisang seperti dodol pisang, seperti keripik bonggol pisang, seperti dawet daun pisang, seperti itu dan pisang ada dawet daun pisang. Sate pisang belum ada. Ada. Terus ada keripik kulit pisang itu yang dari kulitnya ini Lepahnya apa? Lepah pisang. Lepahnya. Selain dibuat kerajinan, itu juga bisa dibuat keripik kulit pisang seperti itu. Nah, itu juga menambah penghasilan dari kami anggota-anggotanya Bapak Lasio. Terus di sini juga seperti pasar tiban Pak, kami tidak pernah Nanti istirahat. bukan istirahat, tidak pernah iklan gitu bahwasanya tempat Bapak Lasio ini menerima pelatihan begitu, enggak pernah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ada kemari itu nggak tahu ahlinya dibawa dari siapa. Jadi kan dibawa siapa Pak? Dispertan kemarin. Dispertan. Rekomendasi dari Dispertan. Ya karena sudah terlanjur begitu, terlanjur terkenal begitu. Kalau saya
saya menggarisbawahi karena sudah terlanjur terkenal karena istiqomah dari dulu tentang pisang begitu. Jadi produk yang dihasilkan bukan hanya buahnya pisang saja gitu. Tapi Nek Mbah Lasio itu lebih ke pelatihannya, lebih ke narasumbernya, lebih ke nanti tanggal 6 dia dipanggil sama King Andy seperti itu. Terus di bibitnya begitu, bibitnya Mbah Lasio itu juga bukan 100-200 kalau orang pesan itu 1.000, 2.000, 3.000 seperti itu, dan itu dibawa kemana-mana. Jadi untuk bibit pisang itu berasal dari alumni pembelajaran yang ada di sini gitu. Jadi kayak seperti bapak-bapak, terus nanti kalau chat deket ya, jadi nanti dikasih pembelajaran dia tahu caranya gawe bibit pisang gitu toh. Nah nanti hasilnya dari pisang itu terus dititipkan di sini. Mbak Lasio membeli 7.000, 8.000, tapi kan masih ini ya, masih memelihara begitu. Terus beliau melepas dengan harga 12-13.000 per batangnya. Ya wajar begitu karena harus memelihara dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Terus sambil menunggu Bapak Lasio selesai ya, sambil ibu juga menikmati daharan yang ada di Jogja kalau masih ya. Terus yang kalau saya amati ya, apa sih yang berbeda dari pembibitan pisang tempatnya Bapak Lasio sama yang lain. Nah, itu adalah kalau Bapak Lasio itu setiap proses produksinya itu menggunakan pestisida nabati. Pestisida nabati itu dibuat sendiri dari bahan-bahan yang ada di sekitar sini seperti daun mimba, seperti temu-temuan, seperti bengle, seperti apapun yang ada begitu. Nah nanti bisa ditanyakan pestisida nabati itu bagaimana cara membuatnya gitu. Kalau yang kelompok yang barusan ini meninggalkan 3 orang peserta untuk magang di sini, Pak. Untuk magang di sini. Pas sih Pak, 1, 2, 3. Magang 3 hari di sini untuk kupas unta. Berapa hari di sini? Ya enggak tahu. 3 orang Pak jenengan, Mbak Cesi, Mbak Dewi pas. Saya dengan Dedi rencana 3 bulan, boleh enggak? Malah dibayar seperti di mobil. Oke. Kok lah dibayar? Bahaya pakai noken. Kok lah dibayar? Po iso macul Pak ngene Pak. Bisa untuk nanti seandainya budidaya pisang sama Mbak Lasio itu mau dibawa ke sana, ya. Maksudnya mau dikembangkan di sana. Itu kalau kayak begini kan masih kulitnya saja Pak. Kalau nanti dimagangkan itu kan tahu dia caranya gawe lubang tanam, bagaimana caranya penanganan hama dan penyakit, bagaimana caranya gawe pestisida nabati dan lain sebagainya. Proses apa saja sih yang menggunakan pestisida nabati itu? Nek Mbak Lasio itu sedikit-sedikit pakai pestisida. Okay. Kalau di sana tadi saya dengar itu banyak penyakit layu fusarium gitu ya. Nah, layu fusarium itu tidak ada obatnya, tapi bisa ditanggulangi dari awal tanam gitu. Jadi nek bahasa itu jadi upaya preventif gitu ya. Meskipun segala prosesnya dari sterilisasi awal saja pakai pestisida nabati, dari nyiram, jadi bibit seperti itu diaklimatisasi di lahan itu juga pakai pestisida nabati. Sudah tumbuh sekian, pestisida nabati lagi begitu. Untuk membuat bibit juga habis bonggol dipotong terus pestisida nabati lagi juga untuk untuk
sterilisasinya. Jadi saya potong dulu. Bentar, potong. Ini Pak Camat. Ya, Pak Camat Wonogiri. Ya, asli sini, Bu. saya asli sini, Pak. Asli sini. Oh, gila, berarti apa? Gila, gila. Lagi aneh tuh, ini Pak sama Bu. Dia ngapunten, Pak. Kemudian, gimana sekolahnya, Pak? Saya dulu pertanian, Pak. Gen. Kecamatan. Hah? Oh, PPL. Saya bukan PPL, saya Sarjana pertanian. sarjana pertanian. Oh, gitu. Di Kecamatan, Pak. Macam-macam. pelindung 2 orang itu siapa tuh? Apa warga sini? Oh, itu dari Dinas Pertanian. Nah, asli sini. Kenapa? Jenak asli sini. Saya asli sini, Pak. Cuma beberapa meter dari sini. Oh, rumahnya. 20 tahun udah mendampingi Mbak Rasio. Hebat. Hebat. Betah. Dalam hidup. Anaknya bukan. Bukan, saya bukan anaknya. Cuma saya berprofesi juga sebagai petani. Aglonema. Kelompok tani. Saya Pak Lasio menikah di Asisten. budidaya Hortikultura. tanaman pisang, kalau saya di tanaman hias. Wih, itu. Anggrek, aglonema, seperti itu dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kebanyakan apa yang sudah diterapkan sama Pak Lasio itu juga saya Terapkan juga. terapkan seperti pestisida nabati tadi juga saya terapkan untuk tanaman hias saya dan ternyata itu bagus seperti itu. Lanjut, Bu. Tadi sampai mana ya? Sampai jumpa lagi. Oh, tadi sampai Magang 3 orang. Menikah Pak Camat lho. Magang. Kok pupuk sih, Pak? Pestisida hayat nabati. Segala sesuatunya menggunakan pestisida nabati begitu ya, dan pestisida nabati menikah lumayan cukup efektif begitu. Jadi saya sebagai pelaku budidaya tanaman hias ya, pelaku usaha. Nah, menikah juga bagus, nek saya melihatnya bagus begitu. Jadi nanti panjenengan semua menikah wajib untuk mencoba pupuk pestisida nabatinya Bapak Lasio saya. Seperti itu. Oke. Terus apa ya? Dari bibit. Nah, nek Mbak Lasio itu kalau orang-orang kalau ada pertanyaan, ada yang menggelitik pertanyaan panjenengan, kenapa sih warga di sini kenapa? Udah bakasnya panjangnya Pak, elek. Seperti itu ada yang ini enggak? Ada yang tergelitik dalam benaknya enggak? Jadi kalau Pak Lasio menikah sudah tahu bahwasanya sejenenge bongkel itu lebih menguntungkan daripada buahnya begitu. Kalau debok itu lebih menguntungkan dari buahnya, seperti itu sudah Wedangnya tahu enak jok punya. wedang sih. Jadi monggo sampai daun sampai pisang itu adalah uang. Jadi orang-orang mungkin bapak-bapak yang ada di sini itu budidaya pisang itu yang menjadikan uang cuma pisangnya saja. Mungkin kebanyakan seperti itu. Ya. Apa yang bisa dijual? Pisangnya saja. Bisa ada daun. Padahal yang namanya Ini tempat pembibitan pisang milik Mbah Lasio, Profesor Pisang. Memasarkan bibit itu nggih. Napa? Grafiknya karena ini tahu ya, karena 20 tahun sama Lasio karena terus akhirnya jalan-jalan ke kampus karena semakin sesuatu itu kalau sudah jangkauannya sudah luas, meningkatkan jangkauan dulu langsung bisa naik gitu. Jadi kalau panjenengan sudah oke lah, saya mau budidaya tanaman pisang seperti itu sudah istiqomah berpegang dan lain sebagainya. Dengan itu minimal dicintai, pertama mencintai, minimal setiap hari dilihat apa yang terjadi pada pisangnya, minimal
Jadi ini tuh minimal dilihat pertumbuhan dari pisang. Mobilnya sambil menunggu Pak Lasnya datang, selesai di kebun ada yang mau kita peran pemerintah gimana? Peran pemerintah dalam pengembangan di sini. Kalau peran pemerintah dari yang pertama itu yang menangkap programnya Pak Lasnya itu kepala desa. Itu terus habis itu Pak Kepala Desa memberikan support gitu yang barang siapa yang menanam 100 batang itu diberi subsidi 500.000 seperti itu. Terus habis itu ada dinas pertanian itu ya seperti sertifikasi, seperti pelatihan, seperti pemberdayaan, seperti apapun yang ya. terakhir apa yang terakhir? Yang terakhir tetap pelatihan, Pak. Apa itu? Dari dinas, dari Balai besar atau apa? banyak, dari dinas pertanian, dari balai besar, dari balai Cinanggara, dari Banyak. Bahasnya paling ingat ini ada didokumentasikan di buku. Kalau inovasinya Mbah Lasio itu apa Mbak yang terkenal, yang menjadi ikon atau brandnya Mbah Lasio? Misal nggih, Ambon merah atau apa itu ada enggak yang inovasi dari rekayasa genetikanya mungkin? Yang menjadi sesuatu ikonik dari Bapak Lasio itu ya nabatinya, pestisida nabati seperti itu. Pak. Kalau produknya enggak ada pisangnya itu misalnya. varietasnya. Varietasnya ya. Varietas baru. Enggak. Penemuan baru gitu, enggak ada. Untuk Belum. mendapatkan varietas baru dari pisang itu sangat sulit untuk disilahkan. Oh. Karena pisang itu cuma bisanya di perbanyakan vegetatif. Oh, vegetatif gitu misalnya ya. Vegetatif. Kalau Kalau di- untuk varietas Okulasi itu enggak bisa ya? enggak. Belum Enggak. pernah coba. Enggak, inovasinya di varietas pisang tidak. Belum. Tidak di varietas. Di pemeliharaan, Pak. Oh, di pemeliharaannya ya. Di pemeliharaannya. Jadi beliau punya produk-produk yang sudah dijual juga pestisida nabatinya itu dijual dan disertifikatkan seperti itu. Terus kalau dari sisi marketing rekornya pernah jual bibit berapa ribu, Pak? Kemana? Saya 5.000 ke Australia atau kemana? Misalnya ya, gitu. Banyak karena ribuan ya, 2.000, 3.000 kembali kemarin 2.000 terus 2.000. ke Pandeglang Tangerang itu 3.000 banyak itu kayaknya ada Pak Laksana juga. Berarti 2.000 kali 13.000 berarti 6.000 juga bisa. Jadi ya luar biasa gitu. Dan potensi kalau kita melihat potensi bibit itu sangat luar biasa sekali dibandingkan dengan Buahnya. Oh, berarti kan yang dominan malah penjualan bibitnya di sini. bibit pisang. Dan untuk menjual bibit pisang itu juga tidak semua orang bisa. Oh. Iya, Pak. Saya menjual bibit pisang sama Mbak Lasya menjual bibit pisang. Ya beda. Pasti Harinya tambah. Beda. Iya. Loh, belum. Ini kan dari tim setelah Ini yang punya bironya. Oke, ada lagi? Bapak? Nggak pernah di scanning balasnya ya? Saya tiap hari. Karena itu balasnya juga lah. Ya. Potensi sebenarnya ya Pak. Saya kan tidak setiap hari juga berada sama Mbak Alas ya. Jadi kalau hari ini kegiatannya apa? Hari ini kegiatannya mungkin MOU sama Pak. booking kabeh, Mas, ya? Pak Kapolres, Pak Alas juga. Nah itu nanti di suratin kok dulu. Seperti itu. Cuma seperti itu. Tidak pernah kami menekan sama apa gitu, enggak pernah. Hubungan kami kan bukan hubungan antara Korporal. Asa dan Jawahan. Itu balasnya. Selesai tuh.
sudah dari Nabi, Pak. Oke. Ngapunten, berhubungan Bapak Lasio juga sampun selesai dalam memandu yang kelompok yang pertama. Oke, ngapunten sebelum Bapak Lasio mengutarakan sedikit pengalamannya tentang pemberdayaan kita yang ada di Sidomonyo, juga Pak Lasio ngadahi pamundutan. Nah iya, Mbah Lasio Permohonan gawe slide PowerPoint lho kayak kowe ora iso. Bapak Camat atur pangandikan. Nggih. Gimana Bapak Camat Bapak Allah semangat akhir. Mbah Lasio yang gawe PowerPoint lho. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Pak Prof. Profesor. Prof. Sugeng sonten Pak Prof. Profesor honoris causa. Kurnia. Kurnia. Kula nuwun Prof. Ini dari Wonogiri Prof. Mau belajar masalah pisang. Mau menawa mriki ilmu dari sini bisa kita bawa ke Wonogiri. Monggo saat ini mang cerita bab gedang niku, Mas. Mas. Nah, niku Itu rambut niku nggih ngeten niku napa disemir niku? Alhamdulillah masih situ. Pak Camat ya tekan rambut bareng loh. Meninggalkan dunia hitam. Hah? Tapi Untuk? tapi untungnya pakai semua. Oh. Enggak, mulane nandure gedang mboten nandur telok. Namanya tulas pindo ngene niku, Mbah. Untune to. Nyai nganggo kan pisangnya kan ireng. Nggih. Ini Mbak Nazwa kan top. Nggih, Mbah. Siapa tahu kok? Napa niku, Mbah? Masuk. Wah, nah udah error hartane iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Panjenengan sanipun kecamatan Wonogiri, Mbah. Wonogiri, Kecamatan Bapak Kepala desa. Kepala desa, Pak Kades. yang kami hormati, termasuk Bapak, mungkin Bapak BPD. Enten mriki penewu nih kono Pak mene. Cari, Sekdes. Pak Cari nek cara ini. Nggih, bestir. Langkung-langkung Bapak yang sedaya ingkang punika banggakan. Lulu ki yo. Joko Amin Tirta. wonten wedal siang menika kula begini nembe wedal menika nampi tamu ingkang sabar dan telaten. Nggih. Krana napa? Wilayah istilah tumangsa anggalipun kula nggih langsung amadi wontenipun pas sareng-sareng jadwal yen saking menika dene itu wilayah perjalanan kenapa kok mungkin transisi itu. Oke, nggih. Nggih. Yang antaraken kebenaran lan matur sampeyan panjenengan kami awet kami kados dulu sama-sama dan Bapak Kasih lan Pak Sekjen lan sedayanipun bilih panjenengan sedaya iki termasuk piantun-piantun sing diapusi kalian YouTube-e Mbah Lasio. Betul? Boten, Mbah. Diapusi. Sing diapusi ring ngandel. Nah ini. Wonten iki kalian sing kami mirsani gambar-gambar mangke di copy, mangke di sinau wonten Griya. Piyambak. Nggih. Mangke nenten jadi boten nyakut jadi mari ada dikirim beliau. Mungkin ngirim ngangge apa sih? Link. Oh, nggih, Mbak. Nyuwun linke mengke, Mbak. Nggih. Sedaya menika kula iki nanti ke 10 materi. Ini nek ingkang khusus kangge perpisahan menika hanya 3. Satu pembuatan ketiga, dua adalah pembuatan, ketiganya penanaman atau budidaya. Misal dari pengembangan nanti wonten sak duri materi wonten nek sing ade kula aturaken materi mawon ya. Nggih. Setuju? Setuju. Nek jangan iki wayahe Wih. mengantukkan diri. Ayah namanya terus. Bapak Ibu sudah siap?
Ampun, Pak. Siap? Siap. Alhamdulillah. Apa artinya? Artinya apa? Siap. Siap menerima. Siap ngangsu kapruh. Siap. Nah, kita bro nek eneng kawruh dilalen kare ya mengko padha-padha ngoten nggih. Insyaallah wonten, Pak. Kathah. Siap menika wonten kedepipun. Barang siapa yang pernah membengkelkan Honda, pasti di bengkel Honda ada tulisan Siap. Apa itu? Saya ingin Anda puas. Bagus. Ya itu. Jadi Pak Camat dari penjenengan sedaya Pak Sadet, penjenengan Pak Sadet dari penjenengan sedaya Pak Camat men kuat anak buah wargane sesuk nek nanggung udah mau HP dan berhasil. Nanti ya Pak Camat. Amin. Ini harapannya ini anjur direwangi aku harapannya. Nah, iki kuat. Sing kok bali Pak Camat kuat iki penjenengan yang iso gawe kuase Pak Camat terus pundi? Nyambut gawe di tanah Tenang nih. di tanah ini upama ana putih ana kurange wis maklum ini nek ora di tanah ini tak kira ya dadak ora dimaklumkan wis siap iki ning kula ndak memang ini antara itu kaya itu kudu kalian ono di tanah dari dalam ketemu di mana tahu niku kula sama iki 3M Pak Napa niku, Mbah? Pergantian pelatihan itu wow, terus sama ini 3M. Oke. 3M itu Madep. bukan melihat tapi singkatan M1 melihat. Yang kedua memahami. Yang ketiga melaksanakan. Jadi ini penjenengan sedaya istilah mereka nih Mbak Lasio gini ya wongnya ming kaya ngono wae kok miring-miring ngene lho itu marai mangkane to gimana iki Betul. kula bantu sendiri ning delok kenyataanipun sing penting ana nanti hasil ke belakang ini siap nggih Siap. Ayo, Pak Camat men siap sudah terus niki wau sing saking wadah tak kalane dulu Iki mau saking Sukoharjo, Mbak? nggih jenengan saiki dulu batasnya mboten tuyul Nggih. nek mbok ngerti ora wani nek ngerti mangke masyaallah Tuyul. itu singkatan T. T itu takwa Wah, Takwa. usaha usaha. dadi nek men takwa tok ora Nggih. usaha ngelih mboten Y. nek men terus takwa usaha Takwa usaha. nek awak dhewe kudu yakin Yakin. bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa Gusti Allah akan memberikan apa yang kita minta. Betul? Nggih. Karena Wah, usaha, yakin. mari wong sing ndalo ape ra ndalo kuwi diparingi apa meneh sing gelem ya. Jaluk. Bicara nang wong dijalu pisan dino ape ping telu wis rada merengut. Anten iki kok. Anten. Ya tahu. Boten. Boten. Jilbabe hitam niki, Mbak. Ya, olahraga. Terus sekarang mantan terus yakin. Ulet. Panjenengan sedaya bapak Takwa usaha, yakin ulet. Cari. tamat tarik. Nek kalau ngeten men supaya panjenengan iso mangke iso berhasil karena panjenengan nglakoni ulet. Ulet iki ora latihan kok ning sesuk nglaksanake karena dolan ajur wae. Temen boten? Nggih. Terus L. 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 Napa L? Lali. Lali. Oh, anak Lasio. Nggih. Lancar ya. Lincah. Oh, lincah. Oh, nggih. Lincah itu kurang ada sedikit bisa lincah akan lebih baik, akan lebih maju, akan lebih berhasil. Karena apa yang lincah itu kaya dulu umpama nah kulit teknik wau nek menang barang awak-awak iki tak ora pati. Ini nek ditawak-tawak kali apa insyaallah pati. Nanti nggih. Nggih. Lincah itu ora tembunge cara Jawane bahasane ya ani boten tapi nganggo etika ngangge unggah dengan tak samoni 3M kalian
Tuyul. Beneran siap nggih. Siap. Besok kalau diundang ketika iki Mbah Tuyul. Mboten napa-napa. Iku caranipun nyemai tangan bisa. Nggih. Pak. Oh, bareng-bareng. Sami tadi bawa tadi kaya apa? Sak derek kita lanjutaken. Menika kepengin kula dipun bisa dateng panjenengan. Nggih. Menapa ingkang badhepun tamletaken. Nek ditamletaken alhamdulillah mangke kula rak saged ram-ram. Monggo Bapak Ibu. Monggo. Amit ya, lonjor ora betah. Mimiti usaha niki wit tahun pinten, Mbah? Saya usaha Iya. sebetulnya mulai dari tahun 96 itu sudah. 96. Tapi itu di bidang irigasi. Terus di tahun 2000 Nah, berarti 17 tahun ya. bidang Koreanis. Suwe, kegiatan loh. kelompok tani. Terus di 2006 di bidang pergempaan. Nggih. Nah ini mulainya di gempa itu. Gempa. Ya, pasca gempa ceritanya wilayah Sidomulyo Bambang Tripuro khususnya 4 kecamatan yang wilayah gempa yang cacat. Hampir 95% rumah roboh. Nah itu jadinya terus orang-orang di wilayah sini dia hanya menjual semongko. Semongko tahu ya? Nggih, mangka. Kadang-kadang gambar wis dudang-dudung. Oh. Kami jagake nek bareng kiriman bantuan. Bantuan. Nah, aku jadi menjagake wis dudang-dudung. Jadi iki terus kula duweni inisiatif ngejak Pak Lurah. Tak ada rencana untuk membangkitkan warga masyarakat itu bagaimana apakah supaya bangkit dari keterpurukan. Apa bang? Nek kula nggih katakan mbok gini khusus ini menika penanaman pisang yang notabene bibit murah dan murah. Terus di lingkungan di sini ada nek tuku rakyat larang negara Yope. Ada nggih? Pangkat negara. Nek belum ngerti angel nek kudu iki maya. Nah, makanya berbeda wonten. Lajeng disetujui. Terus di tahun 2008 saya mendapatkan yang namanya program dari nasional PIATI atau UPF. UPF lagi kalau Indonesia kalau lari dari ini kalau penyuluhan petani dari petani untuk petani. Tapi seperti itu. Berhasil tahun 2018 2012 lomba, alhamdulillah lombanya juara nasional. Sehingga saya di koperasi ini adalah yang memberikan kabupaten dari pemerintah. Jadi kooperasinya sudah kuat, banget orang-orangnya. Tapi lahir tahun 2012. Sehingga ini boleh dikatakan satu-satunya koperasi Amboy itu di Bantul ini. Jadi sebab rasio sudah mau cilik istilahnya. Nah pensiun kalau dengan para pensiun ini ciliknya nak randu apa-apa. Tidak ada koperasi dia koperasi dia itu alhamdulillah dapat. Terus tak sampuripun tekan 2010 juara nasional, pulau 2013, 14, 15 juara yang namanya teknologi pertanian di bidang pertahanan pangan. Sehingga saya mempertahankan kabupaten kota Silat 3 tahun. Ini berturut-turut alhamdulillah kita raih. Setelah itu 2013-14 di tahun 2015 saya ditamoni dari orang Italia. Dia kalau di tempat sini tanya-tanya
Terus itu beliaunya bilang, itu tahun 2012 Mbak Lada tak undang di Italia. Lada nanti di Rosario kan belum keluar, mengambil jangan dua pokok. Tapi jangan ini, pokok sebab itu dalam hati. Ngerang-ngerang tadi, tertekan 2015 itu ada informasi nominasi kainnya Mbak Lada kita tidak ada cadangan kain. Terus di 2016 Januari Februari ada undangan meluncur, tapi saya belum 50% itu 30% kan atau undangan meluncur. Karena undangannya kan bisa ditunda, bisa batal. Nah setelah undangan ini kan dikirim, saya diperintah membuat paspor, yaitu baru 35%. Setelah buat paspor, paspor itu belum tangguh, akhirnya bisa itu kita pakai 40%. Setelah mau berangkat itu baru 50%. Karena apa? Berangkat ini juga digotekan gede orang. Ya oleh pesawatnya orang bunyinya kalau gitu. Gembos bane pripun pesawat. Setelah saya pulang dari sana. Nah, terus setelah berjalan di sana, riwayat singkatnya itu saya banyak orang yang apa istilahnya iba atau ragu-ragu dalam kondisi baca saya karena Mbak itu orang itu mangan dikhawatirkan. Itu setelah sampai di Jakarta, pengawal saya dokter Pengawal. dokternya itu nangis setelah saya Mbak pundi jaketin jenengan aku Siapa sudah bawa kakek Mbak? Ket kulit. Iya. Bapak siapa? Saya dokter jenengan. Alhamdulillah Mbak. Terus bosok, kakek kan Mbak? Ini saya pakai kakek Yamaha. Nangis langsung. Soalnya di Italia di sana kurang dari 10 dunia. Dikhawatirkan kalau sampai di Italia balaso innalillahi. Nah itu yang dikhawatirkan itu. Kalau digawean, direpoti. Tak mati ya. Terus akhirnya setelah sampai perjalanan, di dalam perjalanan naik pesawat itu dia belum lari dan nangis. Akhirnya bicara tidak ada protot. Nah setelah sampai di Turki itu semakin takut lagi karena di sana semakin gini. Terus dengan demikian setelah sampai di Turin itu anugerah yang maha pada Allah. Biasanya waktu suhu kurang dari 10, padahal pernah Mei. Markasnya Torino berarti. Nah, Turin. Torino ya. Iya. Terus itu setelah saya tiba di sana, itu Pak dokter teman saya itu nangis sampai di hotel. Setelah sampai di hotel semalam, dipindahkan ke hotel. Setelah sampai di hotel, orang ini di sana itu suhunya ini sekali. Nah saya ya udah harus bekerja di hotel itu, jadi ini orang aja tidak berdiri. Ibu itu orang ini terus dilalah. Kalau yang melakukan suhu itu berada 18. Langsung saya masuk hotel 18. 2 jam kemudian 22. Podo tombok ya aman. Bosok kena pulang, bosoknya setelah mau pulang itu suhunya tetap 22. Setelah pulang dokternya yang nangis meneh. Bosok nangisnya bingung, lek nggawa jaket ra kanggo terus lebot-lebot kabeh nggawa jaket tak jaket iki di rangsel teman-teman kebak. Regane ning ngono tanane. Undang kula ya ora ono. Ini kan udah. Nek gue ngomong kalau orang mati nanti bisa mulai yang kono meninggal. Makanya ceritanya pun bapak yo. Terus mengenai pisang saya bersama Pak Angga ini mengembangkan warga dan saya didampingi oleh Fakultas Pertanian dari UGM, UNJ dan berbagai universitas dan ini ada terkait termasuk provinsi pusat juga menggunakan yang IPB nanti Mbah mriki. IPB nanti mriki. Belum. Wah, IPB kecil juga tapi saya yang belum. Ya.
karena belum lama itu. Setelah itu saya senang sekali karena ada dukungan yang dari belakang. Terus saya menerima penghargaan Penghargaan, ya. yang memangkalkan itu digelari profesor itu saya betulnya saya tidak mau Oke. itu. Profesor Dan Pisang. tidak mau, tapi wartawan tak seneni bantah. Benar ya? Oke, Pak. Tiba iki dicacah-cacah ki urip ya. Nah, dia bar ditegur harus dibuang ya cacahan ya, Pak. Orang ini anak-anak ini kan dicacah-cacah. Bolo dewa. Seger banget nih Kang ya. Rawani dhewe. Nih, ini udah seloi betang buah ya. Seneng ora nyeneng. Kira-kira karo pasenan sepuh dia. Sepuh pasenan, Pak. Nah, ini kondisi pada waktu yang tadi itu loh, kebun yang pertama kali. Nah, Yang pertama itu, Mbak. yang pertama. Ini Waktu masih belum ada tanaman tuh, pada kosong. waktu masih belum ada tanaman. Ini dahulu kalanya tanamannya besar-besar begitu. Tanamannya sengon. Sengon. Jadi nanti kalau panjenengan mau kebebasan di sana itu sebaiknya diratakan semuanya gitu, Pak. Jadi cuma tanaman pisang-pisang semua. Tuh kalau masih kecil di tumpang sari bisa enggak itu? Bisa ditumpang sari dengan jahe, dengan Kacang tanah. dengan cabai. Sing paling cocok apa, Mbak? Sing paling cocok. Malaysia selama ini pakai jahe jagung. Oh, gitu. Jagung Pon. banyak. Nah, lubang tanahnya seperti itu, Bapak-bapak. Oh, Tiga, iya. 30 tergantung kenapa? Tempat panjenengan sedang. Kalau di sawah itu semakin pendek. Berjabu, juga caranya nandur ya. Iya. Main supaya cepat langsung praktek, supaya nanti tahu persis cara penanamannya. Tujuh. Masalah video film lancar panggalan itu kirim nomor datang pulau tapi Oke, Mbak. Iki, Mbak. nomornya ini bisa di Dengan kartu nama nggih, Mbak. satu nama Oke. ini sakit menghubungi. Wah, kagungan email biyen, Mbak. Dan Jenengan. Wala. email Enggak, kagungan email balas yo. Wala Pak penemu. ya kan ini kan dari praktek ini Ampun Pak penemu. saja kalau kepengen luar biasa dari bapak Nggih. monggo nek ada masalah cerita mangke pun kasih kesehatan itu berarti monggo bapak ibu oh bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tepakaken Kula Suharno Indra Prasetyo, Kepala Desa Sonoharjo, Kecamatan Wonogiri. Bahasane gaduh-gaduh mawon nggih. Nggih. Tidak matur suwun samudipun tapi kula sarincang saking perangkat Desa Sonoharjo. Matur nuwun sesepan ilmu saking panjenengan. Mugi mangke dayane gimana nih dumateng sedanten perangkat Desa Sonoharjo di masyarakat Desa Sonoharjo umumipun. Ingkang kula badhe tangetaken kalau saderengipun wontenipun seminar menika. Menika seminar. Kula sarencang sampun survei dateng kebun panjenengan. Kula ditanglet kalian Bu Kurnia, sekretaris panjenengan bilih lahan sepindah ingkang jenis tanamanipun pisang Cavendish
Menika ketinggianipun luasipun 1000 meter persegi. Nggih kurang lebih dengan jumlah tanam 130 batang. Pinten, Pak? Lanjutipun 160. 60, Oh, nggih. ngendikanipun 130. Ingkang kula badhe tangketaken dari lahan 1000 meter persegi dengan jumlah pohon ataupun pisang yang ditanam 160 dengan estimasi waktu 1 tahun panen dari penanaman itu menghasilkan berapa Mbah Lasio? Dari katakanlah dari hasil buahnya kita belum jauh-jauh berandai-andai kepada kebibitan karena kita ke pembuahan saja belum bisa maksimal menyerap ilmunya. Kami mungkin nanti mempraktekkan juga masih ada kesulitan dan kendala, kita belum memikirkan untuk budidaya bibit, tapi kita lebih condong kepada hasil buahnya. Lah yang ingin kami tanyakan dari 1000 meter persegi tadi dengan 160 batang dengan varietas tanam Cavendish itu menghasilkan berapa? Menghasilkan dalam arti keuntungan, mungkin bisa keuntungan kotornya, mungkin panjenengan bisa detail kepada keuntungan pribadinya, bersihnya, keuntungan bersih. Mungkin itu yang kami tanyakan. Nanti yang lain-lain terkait pestisida seperti yang disampaikan oleh Ibu Sekretaris di depan, mungkin nanti kita bisa tanya-tanya sharing waktu kita langsung ke praktek lapangan. Gitu. Kami kira cukup pertanyaan dari kami. Matur nuwun. Ini analisa. Usaha-usahane iki. Kita menanam pisang dengan bibit, pupuk, tenaga, penanaman dan sebagainya. Satu bibit pisang menghabiskan 45.000. 5.000. Itu belum tanahnya. Kalau dengan tanahnya 60.000. Itu satu badan. Jadi kalau kita mengelola tidak betul-betul baik dan benar, itu nanti bisa rugi. Ini benar. Nah, tahu kita 65, ya. dijual yang paling sakit, bisa kan dijual yang paling selawe. Itu analisa yang baik banget. Ya sih enak. Terus kita rata-rata kita nanam 1000 meter 160 batang, itu jarak tanam 2,5 berarti kita modalnya 160 dikalikan 60 berapa? 9.600 kan ya? Satu tanam, satu panen itu menghabiskan sekian. Modal kita sampai akhir itu dan sewa tanah itu 5 juta, itu aku 6 juta saja, 6 juta itu panen nih, kita panen tidak 160 batang, 140 kita recheck istilahnya aksiran yang bisa ngomong dan kita panen bisa digondol kucing dan bisa yang bulan. Yang bilang itu prosentasenya berapa persen selama Mbak Lasio dalam mengelola pisang ini? Prosentase dari katakanlah 100 batang, Ya. mungkin hasilnya dikurangi prosentase bersihnya kurang lebih berapa batang? Hasilnya kita 140 batang dikalikan 140 dikalikan rata-rata kita jual berapa? 90 itu aja. 90 kali 140 buat kali apa? Soalnya bisa permodalnya kita itu tadi 6 juta. Berarti 50%. Ya lebih. Ya. Tapi itu dengan benar-benar pengelolaan yang seperti tadi. Kalau yang kemarin itu saya tanamnya 2 meter. Saya tanamnya 220 Batang. Alhamdulillah yang bisa kita jual 160
Terus yang zakat kalau yang ini hasil standar. gede ini Itu hampir satu musim kemarin yang kemarin itu 14-an dengan modal 6 juta. Dari 1.000 meter persegi. Iya, iya. Tapi dengan catatan yang aman, ya apa, harganya yang paling bisa. Kita 1.000 meter keuntungan minimalnya 3 juta dari kami bisa. 1 tahun. Tahun. Jadi modalnya istilahnya kita pokoknya mengugal. Nah, ini aku nanam modal 60.000, nanti panen yang kita ada 90.000. Kalau 90.000 itu, nanti kalau dibagi hasil, kan itu istilahnya hasilnya yang mengerjakan 30%. Ya. Terus yang menerima itu 70% karena sudah memodali. Sehingga 70 kali 90 itu berapa? 770 juta 200. Jadi gajinya 2 juta sampai 3 juta. Itu kalau memang kita hanya melihat laporan. Kalau kita kerjakan sendiri, kadang-kadang yang namanya butuh ke mengenai sebuah dicari kan tidak dihitung misalnya tangkip olahraga. Seperti itu Pak, minimalnya 1.000 meter itu 2 juta dan pada rata-rata 2 sampai 5. Prof. Ya. Kondisi Wonogiri kan kemarauannya panjang, terus pengairan kurang. Ya. Pulau tanam juga Cavendish, kuning dan susu. Panen, cuma sekarang kondisinya kurus Pak. Apakah bisa dipulihkan supaya pas Labuan nanti ini batangnya bisa subur kembali seperti itu? Mohon pencerahan. Oke, Mas Teguh. Kita itu dialami dengan kondisi lahan. Ya, kalau lahan itu mudah sulit. Mudahnya itu bisa dikelola. Tambahkan pupuk organik yang lebih banyak daripada biasanya. Dan tambahkan lagi juga adanya arang pangan. Setelah itu arang ngamin itu supaya penguraian tanah biar tidak tebal-tebal atas biasanya kita menggunakan itu bisa istilahnya arang dan untuk dosis pemupukan itu harus ditutupi, tidak dipenuhi. Kadang-kadang tanaman itu dipenuhi itu malah orang-orang malah mati. Mungkin mati dulu. Mungkin soalnya pokoknya malah di sini open. Terus itu diantaranya kepentingan dan pembenahan lahan dengan cara menambahkan yang itu adalah pupuk organik padat. Bisa itu menggunakan kotoran hewan atau kohi. Kohi itu tidak ada kohi apa-apa boleh, asal siap dan mau dan mampu. Kalau tidak siap, harap kohi yang kucing ya. Menyambung dari Haji Pujiono di depan. Kami dari pemerintah desa itu kan ada yang namanya kas tanah milik desa. Tahun kemarin tahun 2022 tepatnya di bulan Desember, berarti 11 bulan dari sekarang. Itu ada satu lahan kami tanami jenis pisang Cavendish kepok kuning. Ada dua varian kami tanam di area tersebut. Dan lahan tersebut semula itu adalah untuk persawahan, tanami padi. Lalu kami alihkan untuk menanam pisang. Lah, 1 tahun itu seperti ini besarnya. Lah ini anaknya ini 1 tahun. Yang kami tanyakan itu kalau mungkin hewan itu kan mungkin sakit, kecentret
Atau kalau bayi itu mungkin balita itu stunting. Ini apakah masih bisa kita nah seperti ini, baru seperti ini, 1 tahun 11 bulan, itu apakah masih bisa kita tanggulangi agar nanti bisa berbuah? 11 bulan itu kemarin karena memang kami belum menyerap ilmu, kami hanya istilahnya atau ateng dan kaget dengan adanya satu kebijakan dari pemerintah tentang ketahanan pangan waktu itu. Jadi kami menanam buah pisang dengan pemikiran kami nandur pisang ki diciblokne ngene wis urip. Pemikiran kami seperti itu. Tetapi kenyataannya sampai hari ini pertumbuhannya tidak baik, bahkan bisa dikatakan buruk. Dan kami juga sampaikan, memang kami tidak menggunakan pupuk kimia. Yang kami gunakan awal itu kami gunakan pupuk kohe itu tadi yang Mbak Lasio sampaikan, juga dengan pupuk cair. Hanya dua jenis pupuk itu yang kami gunakan, tidak menggunakan pupuk kimia. Nah ini kami menanyakan apakah itu masih bisa kita tanggulangi agar pertumbuhannya di musim penghujan ini lebih baik. Insya Allah masih. Yang tidak bisa dikendalikan penyakitnya hanya satu, yaitu bantikop. Apa itu, Mbak? Gadong. Bantikop, loko atau kerdil. Jadi kerdil itu atau di 5 tahun berapa ya? Namanya kerdil itu badannya sebetulnya loko atau bantikop. Nah itu satu-satunya jalan yang penyakit tidak bisa ditangani. Dan itu sebaiknya ditebang, dibuat, ganti bibit. Dan penggantian bibit itu tanah yang baru diambil dan tengah sekali itu harus dinetralkan dengan kapur dulu. Ya, untuk akan digunakan. Setelah itu setelah tanam nanti baru dipupuk seperti lambat yang penanaman. Insya Allah masih. Kalau yang namanya Terus pupuknya pakai apa Pak? Enggak. ya dari itu apa-apa boleh. Kalau yang bagus dari kambing, boleh kambing. Ini Serintil gitu ya. Ini tengahnya yang burung atau lagu itu sudah biasa. Itu yang nanti ada yang namanya penanggulangan yang virus bobot, virus kacang, lain sayur maupun fitoplasma bisa ditanggulangi dengan pestisida alami. Pun nanti jangan pestisida alami itu di lingkungan kita ada, apabila kita tahu nanti membuat sendiri. Sanggup? Lain waktu ya, untuk membuat pestisida alami. Itu kalau bahasa buat pestisida alaminya namanya pestisida nabati cap semele keke. Barangnya ming sepele sing ana gunane tur kuwi murah regane iso gawe duit. Mungkin yang bahasa tak mirip. Sebut-sebut ya. Oke? Oke. Mangke resepnya tak kirim. Nah, tak kira pun itu lebih gede yang Mbak Korea kok materinya lebih dari itu. Tidak begini, nanti di sana tujuannya penggunaan pestisida alami itu sudah ada resepnya, ada takarannya, ada kedaluasannya, ada caranya, itu sudah ada. Bahwa nanti itu belum sampai, maka bila dari pengurus yang dikirim tadi belum membagikan, maka boleh langsung tanya minta kepada Mbak Lasio dengan nomor makanya saya diberikan 8175458488 itu tulis WA Mbak Lasio. Jangan WA ketuen, kenapa le? Bel? Telepon.
Ana sing luwih cepet maneh apa? Parani. Betul. Ya, berarti ra maneh kok betul. Ada, Mbak. Kepada deh, Pak. Tak ngono. Siap Mbak Najwa. Wong iki rencana ora bisa mayang-mayang. Mayang-mayang itu gunung. Nek ora kaya gunung sing wong pokoknya derek nanti ora ya musim. Ada Bapak, ini Pak Bimo sakit ini kendali. Lajeng. Gimana caranya? Nek ngurung diceplok ning guru. Ini nek diret kumpul. Diret batang itu laksanaan itu di suntik. Lemai itu kalau gorengan ini jaraknya 5 cm kurang lebih. Yang penting adonannya cukup gede. Disuntik. Suntikannya pun nggak bandarnya berubah. Dereng atas napa niku, Mbak? Yang gue linggis. Oh, linggis. Jadi kemarin kita belanja ini, suntik ini. Ini dokter kan, suntikannya itu. Suntikannya cuma kan ini. Oh, niku. Disuntik kalau tidur kulon, wedan di batang. 4 titik. Nah, dari kita buat nikah mati anaknya dan bulan api-api biasanya yung nikah mati biasanya itu kendalikan itu insya Allah nanti bisa dikendalikan dan bisa hidup dan bisa berbuah seperti biasa, namun tidak sebesar yang biasa dengan yang sehat dan subur. Nanti Bapak Ibu yang penting monggo kalau support dengan mencoba. Kalau coba, harus dicoba. Wes dia modal melihat, memahami, Amin. harus melaksanakan. Ya. Ya, monggo Bapak Ibu, mumpung kita dari jam 4 ya. Jam itu nih Pak. Tengah 3 niki, Mbak. Pakai itu aman. Dan nanti pokoknya ini jenis kalau tandanya real dong. Masa gitu. Nah, itu cakur Pak. Nah. Oh, tekan ke panen. Itu panen. Ojo. Aja. Yo. Nek wis dina pasangan harmonis tenan iki harna karo lestari. Saya menambahkan yang kita buat apa namanya campur bukan yang berat dan Lah nek elok-elok itu ngono. Oke. Cara kecolongan ya. Cocok. Kalau itu yang merah yang membawa kesehatan. Iya. Sing larang bisa. Ya codot masane serangane. Matane nang wit. Iki ngawe-kani codot nang kene apa, Mbak? Nah, ngawe kan itu dot. Bungkus plastik. Brongkos. Cara kelahiran, cara batin. Ini ampun terus balas yo. Pun, Mbak. Yang kalau minta dungani. Wah. Ale kelas Oh, ada surat ikhlas. Oh. Hukum itu atau hukum yang ikhlas. Nggih. Ini aman, aman betul ya. Kalau tahu kelas. Pun ini kami pelaksanaan budaya bidang insya Allah baik dan anak-anak sudah lapor. gimana? Bu? Tapi kemudian saya kepilih Materinya sudah saya share ke itu ya, ke Pak. So, Mbak. dari sini Kopi nanti ya? jangan yang menghormati dan Bapak Nggih, matur nuwun. semuanya mungkin dari saya penyampaian kurang berkenan sedang sehingga semoga apa yang Bapak dan kita ungkapkan sesuai dengan beliau semuanya
Itu duit aku. Sakpol. Kali. Bapak Ibu yang diberikan kesempatan pada Bapak. Amin. 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 Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling kita. Nggih, Mbah. Niko, Mbak. Setunggale niko, setunggale. Filmnya itu sakpol. Tadi sudah diutarakan panjang dan lebar ya, segala sesuatunya yang ada di tempat Bapak Lasio. Masih ada yang kepo-kepo Bapak? Ibu? Cukup. Cukup? Atau nanti pada waktu implementasi, pada waktu apa gitu menghadapi permasalahan bisa berhubungan dengan saya atau dengan Bapak Lasio. Itu nomornya di situ. Itu semua. Iya. Ya, nanti bisa menghubungi saya. Dan untuk materi di hari ini saya share ke Pak itu. Niko, Pak itu yang kaos merah itu tadi. Oh iya, Pak itu. Mobilnya seandainya tidak ada yang perlu kita diskusikan, acara pada kesempatan siang hari ini kita cukupkan ya. Nggih. Terima kasih atas kunjungannya ya. Saya cukupkan. Marilah kita tutup pertemuan pada kesempatan siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya yang dari